Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Secercah harapan yang cerah. Mendengar 4 kata ini, Chen Hongyu tidak bisa tidak menunjukkan dirinya tergerak secara emosional. Di samping, San Sui memiliki ekspresi terkejut. Mereka berdua bisa merasakan ambisi jangka panjang yang dimiliki Long Hao Shen di balik nama ini. Mendengar kata-kata ini, tatapan menolak di mata Chen Yinger akhirnya menjadi tenang. Pada saat itu, ketika Long Hao Shen menolak tawaran Chen Zidian untuk menyebut gelar Bright Glimmer of Hope ini, bahkan anggota dari pasukan pemburu iblis mereka sendiri hanya menganggap itu sebagai tujuan jangka panjang yang mungkin bisa mereka cita-citakan dalam 100 tahun. Bertahun-tahun. Tapi setelah hanya beberapa tahun berlalu, Long Hao Shen, masih di bawah 20, sudah mengatakan bahwa mereka berada di ambang memiliki gelar Bright Glimmer of Hope. Perasaan kehormatan yang tak tertandingi muncul di hati Chen Yinger, dan energi spiritual putih susu yang lembut tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Energi spiritual di udara tiba-tiba naik, saat Chen Yinger mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak pada saat berikutnya, dan menembak ke sisi Long Hao Shen. Kapten, apakah kamu mengatakan itu dengan nyata? Kami benar-benar memenuhi syarat untuk memiliki gelar kami sendiri. Chen Yinger meraih tangan Long Hao Shen dan menjabatnya dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak terlalu rakus akan barang-barang material, dia sangat menghargai fakta bahwa pasukan perburuan iblisnya sendiri bisa mendapatkan gelar. Kehormatan agung ini bahkan membuat Chen Hongbo dan San Sui Popo merasa cemburu. Faktanya, dalam 6.000 tahun sejarah manusia, total pasukan perburuan iblis yang mampu memperoleh gelar di bawah 20. Dan di zaman sekarang, hanya ada 2 dari skuad perburuan iblis berjudul ini. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, meskipun kekuatan kami masih jauh dari menyamai nama pasukan berburu iblis berjudul, kami tentu memiliki gelar kami sendiri. Luar biasa, itu benar-benar luar biasa. Kapten, aku ingin kembali bagaimanapun caranya, dan bertarung bersama yang lain. Aku menginginkannya dengan sepenuh hati. Mengatakan itu, Chen Yinger tiba-tiba menoleh, menghadap Chen Hongyu. Kakek, kamu tidak bisa menghentikanku. Anda tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pemburu iblis untuk kembali ke timnya sendiri. Tahukah kamu, dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Kapten, kami melewati api dan air dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk aliansi. Tetapi dalam tim, saya tidak memiliki cara untuk menggunakan sihir pemanggilan, dan selalu menjadi beban bagi semua orang. Tetapi rekan-rekan saya tidak pernah menyatakan ketidakpuasan terhadap saya. Tidak peduli kapan, mereka selalu menempatkan saya di tempat yang paling aman, terutama kapten yang menghadapi musuh paling kuat setiap saat, dan menanggung serangan musuh paling kuat. Dan setiap kali sampai seperti ini, aku hanya bisa menatap kosong pada semua orang yang berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sekarang aku akhirnya menjadi summoner sejati, dengan kekuatanku sendiri. Bagaimana saya bisa memilih untuk melepaskan diri dari tim saya saat ini? Bagaimana saya bisa begitu egois? Kakek, tidak ada yang bisa menghentikanku. Bahkan kamu tidak bisa kecuali kamu membunuhku. Kalau tidak, saya akan kembali ke tim saya, untuk bersama rekan-rekan saya. Pidato Chen Yinger sangat tulus, sekali lagi air matanya keluar, tetapi kata-katanya sangat stabil, tidak mengandung pengalihan atau kelonggaran. San Sui Popo masih terlihat ragu-ragu. Dia juga pernah menjadi pemburu iblis, dan jelas tahu perasaan persatuan antara anggota tim, dan perasaan mendalam yang timbul dari pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan mereka sebagai rekan senegara sudah cukup sering dibandingkan dengan kerabat dari keluarga yang sama. Siapa yang tahu berapa kali mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan satu sama lain dari situasi bahaya. Pada saat itu, kata-kata penuh tekad Chen Yinger terngiang-ngiang di benaknya dan mau tak mau membingungkannya. Tapi pandangan Chen Hongyu tidak sama. Meskipun dia takut pada istrinya, pada akhirnya dia adalah kepala kuil spiritual, yang memiliki otoritas dan kekuatan tertinggi dalam situasi saat ini. Melihat Long Hao Shen dan cucunya yang menangis, ekspresi Chen Hongyu berangsur-angsur menjadi tenang, memberikan pandangan tegas kepada Long Hao Shen, permintaan maaf yang mendalam, Saint Nighthead. Saya menarik kembali kata-kata saya sebelumnya yang saya ucapkan karena dorongan emosional. Selamat telah mendapatkan gelar Bright Glimmer of Hope ini. Selama bertahun-tahun, salah satu dari 6 kuil besar semuanya telah berkorban satu sama lain.
Siapa yang tahu berapa banyak orang tua yang melihat anak mereka melangkah ke medan perang, hanya untuk melihat mayat mereka kembali, kadang-kadang bahkan tidak lengkap. Sebagai kepala kuil spiritual, saya memahami pentingnya kehormatan Yinger sebagai pemburu iblis. Saya tahu saya seharusnya tidak menghentikannya, dan saya pasti memiliki beberapa motif egois jauh di lubuk hati, saya hanya memiliki satu cucu perempuan ini. Tapi saya jelas tidak menghentikannya untuk kembali kepada Anda karena motif egois ini. Mencapai titik ini, Chen Hongbo menunjuk spiritual Saint Robe pada Chen Yinger, tolong lihat, Saint Nighthead. Kain yang dipakai Yinger saat ini disebut jubah suci spiritual. Itulah satu-satunya alat suci yang dipegang oleh kuil spiritual kita. Itu tertanam dengan 108 pelet spiritual, yang semuanya ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dari kuil kami. Kain ini bisa dikatakan berasal dari upaya yang dilakukan oleh beberapa lusin generasi candi, hingga akhirnya selesai. Tapi dari hari penyelesaiannya hingga sekarang, hanya Yinger yang bisa memakainya. Itu karena energi spiritual bawaannya melebihi 90, memberkatinya dengan konstitusi sebagai gadis suci spiritual. Sama sepertimu, dia adalah pilihan dewa. Summoner tidak sama dengan kalian para ksatria, bahkan summoner yang paling kuat pun akan memiliki tubuh yang lemah. Kuil spiritual kita tidak bisa melakukannya tanpa Yinger, jadi aku tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko. Beri dia 10 tahun lagi, dan dia pasti akan menjadi batu penjuru sejati dari kuil spiritual kita. Pada saat itu, dia akan dapat menunjukkan kegunaan yang jauh lebih besar di medan perang daripada sekarang. Jadi sebagai kepala kuil spiritual, saya harus menghentikannya untuk kembali ke kehidupan itu. Saya harap Anda bisa mengerti. Itu tidak akan berhasil kakek. Anda tidak bisa menghentikan saya. Kapten, bawa aku pergi. Dengan begitu, bahkan kakek tidak akan menemukanku. Chen Yinger mengayunkan lengan Hao Shen, saat dia meminta untuk diteleportasi ke menara keabadian. Tapi Long Hao Shen tidak melakukannya. Itu karena dia bisa memahami perasaan Chen Hongyu saat ini. Bukankah Chen Hongyu saat ini seperti kakeknya sendiri Long Hao Han pada saat dia keluar dari pengasingan? Pada saat itu, mereka membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya karena alasan yang sama. Energi spiritual internal bawaan lebih dari 90 memiliki, untuk kuil manapun, nilai yang tak tertandingi. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang menghancurkan bumi, lahir dengan potensi untuk menandingi Kaisar Dewa Iblis suatu hari nanti. Dengan pembangkit tenaga listrik seperti pemimpin mereka, kuil manapun akan memiliki masa depan yang sangat makmur. Sebagai kepala kuil, Chen Hongbo tidak punya pilihan lain selain menahan Chen Yinger di sini. Dan seperti yang dikatakan Chen Hongbo, Yinger, di atas segalanya, adalah seorang summoner. Cair dan dia sama-sama dewa pilihan, tetapi kemampuan bertahan mereka jauh lebih besar daripada Chen Yinger, terutama dia, yang memiliki menara keabadian, mampu membawanya ke alam lain kapan saja untuk melarikan diri dari pengejaran musuh. Pada akhirnya itulah mengapa Long Tianying dan Zheng Yue membiarkan tim mereka terbentuk kembali dengan mudah. Yinger, bersabarlah sebentar. Long Hao Shen menepuk bahu Chen Yinger, akhirnya menenangkannya. Tapi setelah melihat, dia melihat kakek dan neneknya terlihat sangat waspada. Chen Hongyu tidak bisa membantu tetapi mengambil postur defensif. Namun dia diam-diam terkesan, merasa bahwa anak muda bernama Long Hao Shen ini benar-benar masalah besar. Dia memahami karakter cucunya dengan sangat baik, termasuk sikap keras kepalanya yang ekstrim. Kecuali dia benar-benar yakin, tidak mungkin dia akan tetap patuh dan mendengarkan. Setidaknya, di sisinya sendiri, cucu perempuan yang berharga ini tidak pernah begitu patuh. Kepala kuil, saya benar-benar dapat memahami kekhawatiran Anda. Tapi Yinger adalah bagian dari tim saya, kami sangat membutuhkannya. Saya dapat menjamin Anda bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan keselamatannya. Sebagai kapten, melindungi rekan-rekan saya adalah tanggung jawab saya yang tak henti-hentinya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk ini. Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan musuh menyakitinya. Chen Hongyu menunjukkan tatapan tenang dan tenang, apakah Anda mengatakan bahwa Anda percaya kekuatan Anda sendiri sudah cukup? Long Hao Shen menjawab, Kepala kuil, tim kami adalah seluruh tubuh, dan setidaknya di tingkat yang sama, saya berani menegaskan bahwa kami memiliki kemungkinan bertahan hidup terbesar. Saat itu, Senior Chen Zidian menyerahkan peralatan epik kepada kami, yang disebut rantai berbagi jiwa.
Anda seharusnya sudah mendengarnya dari Yinger, mereka memiliki kemampuan yang disebut berbagi kehidupan. Dengan kata lain, pada saat kita mengalami serangan mendadak musuh, kita bisa saling menerima damage. Tidak hanya itu, tetapi setiap anggota tim kami dilengkapi setidaknya di tingkat legendaris. Kami sekarang memiliki 2 alat surgawi dan 4 peralatan tingkat epik juga, tanpa menghitung jubah suci spiritual Yinger. Saya sangat yakin dengan kemampuan pertahanan diri kami. Alat surgawi yang dia maksud adalah perisai siput surgawi dan sabit dewa kematian cair. Menara keabadian tidak dihitung karena selain dari teleportasinya, dia benar-benar tidak ingin menggunakan kekuatan lainnya. Jadi Eternal Melody hanya dihitung sebagai peralatan teleportasi tingkat epik. 2 alat surgawi dan 4 peralatan tingkat epik. Otot-otot wajah Chen Hongyu terlihat berkedut. Bagaimana peralatan super seperti itu dapat ditemukan dengan harga rendah? Dan seberapa mudah kelompok mereka? Untuk sesaat, Chen Hongyu tidak tahu bagaimana dia harus terus membantah Long Hao Shen. Melihat keraguan-raguan suaminya, San Sui Popo mengungkapkan, peralatan dan senjata bagaimanapun juga adalah objek eksternal. Yang paling penting bagi seseorang untuk membela diri adalah kekuatan yang cukup. Meskipun Yinger telah menembus langkah ke-7, kemampuannya tidak mencukupi. Kapten Long, bagaimana dengan itu? Kami dapat mengizinkan Yinger untuk kembali ke tim Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak memasuki wilayah iblis selama waktu tertentu untuk menyelesaikan misi. Yang terbaik adalah bagimu untuk tetap berada di Myriad Beast Mountain Pass, berpartisipasi dalam perang suci untuk memberikan kontribusi bagi aliansi. Keluar dari pertanyaan, tanpa menunggu Long Hao Shen menjawab, Chen Yinger langsung menolak dengan tegas. Nenek, kita sudah menjadi pasukan berburu iblis berjudul. Anda tidak memiliki wewenang untuk menghentikan kami lagi. Aku harus mengikuti bos dan yang lainnya, dan menyelesaikan misi bersama mereka. Mata Chen Hongyu berkilat, dengan nada yang dalam, dimengerti. Lakukan sesukamu, tetapi kalian semua harus membuktikan kemampuan pertahanan diri kalian kepada saya untuk itu, dengan kekuatan kalian sendiri. Chen Yinger menatap kosong, dia tidak berharap kakeknya memberikan tanggapan yang begitu menyenangkan, bagaimana kita harus membuktikannya. Chen Hongbo menyatakan, selama rekan-rekan Anda dan Anda dapat berhasil mengalahkan saya akan mengakui bahwa Anda cukup mampu untuk membela diri. Itu tidak mungkin. Chen Yinger segera mengerti bahwa kakeknya memberitahu mereka pesan yang sama secara tidak langsung. Di permukaan, dia setuju, tetapi sebenarnya ingin mempersulit mereka dengan cara lain. Chen Hongbo tidak lain adalah salah satu veteran teratas dari aliansi kuil, master psikis yang tangguh dari peringkat ketiga, yang energi spiritualnya mencapai 300.000. Tentu saja, energi spiritual bukanlah faktor penentu kekuatan bagi seorang summoner, karena mereka sebagian besar mengandalkan panggilan mereka, menjadikan energi spiritual mereka sebagai kekuatan cadangan mereka. Jadi sebenarnya, kuil spiritual adalah yang memiliki kekuatan paling besar dari langkah ke-9 dari 6. Tapi kekuatan bertarung mereka bukanlah yang terbesar, pemanggil biasanya hanya melatih energi spiritual di samping sihir pemanggilan mereka, dan tidak fokus pada keterampilan atau kemampuan lain. Itu membuat budidaya energi spiritual mereka secara alami lebih efisien. Sederhananya, jika Chen Hongyu dengan 300.000 energi spiritualnya menghadapi Long Tianying yang mencapai 200.000, dia pasti akan menghadapi kekalahan. Tetapi jika itu di medan perang, saat menghadapi banyak sekali musuh, Chen Hongyu pasti akan menunjukkan kegunaan yang jauh lebih banyak daripada Long Tianying. Chen Hongyu menyatakan, karena semuanya seperti itu, jangan berpikir untuk pergi. Apakah Anda pikir saya tidak tahu skema kecil Anda? Jika saya membiarkan Anda kembali ke tim Anda akan segera pergi bersama mereka untuk menyelamatkan Yang Wenzhou. Yang Wenzhou, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi merasa waspada mendengar nama ini. Pada saat kompetisi seleksi perburuan iblis mereka, Yang Wenzhou, Duan Yi, dan dia dikenal sebagai 3 harapan besar generasi muda kuil ksatria. Tapi dia sudah lama tidak bertemu Yang Wenzhou. Dan Yang Wenzhou bukan hanya tunangan Chen Yinger, tetapi juga cucu dari ksatria pertahanan dan perencanaan surgawi, Yang Hao Han. Yinger, ada apa? Bagaimana dengan Yang Wenzhou? Long Hao Shen bertanya pada Chen Yinger dengan tergesa-gesa. Mendengar pertanyaannya, mata Chen Yinger langsung memerah. Dia telah ditangkap oleh iblis. Tidak jelas apakah dia masih hidup saat ini. Awalnya,
Pasukan perburuan iblis Yang Wenzhao dan Duan Yi memasuki wilayah iblis untuk bertarung di belakang musuh setelah dimulainya Perang Suci. Mereka diperingkatkan di antara pasukan perburuan iblis terbaik dari generasi muda. Secara keseluruhan, talenta yang membentuk tim mereka tidak kalah dengan tim Hao Shen. Setelah melalui kesabaran yang tak henti-hentinya dalam pertempuran melawan iblis, kekuatan mereka membuat kemajuan besar. Dan Yang Wenzhao dan Duan Yi menunjukkan kepintaran yang baik, pemikiran yang cermat dan kemampuan memerintah yang tepat. Jadi sejak awal, mereka telah tampil aktif di wilayah iblis, dan menyelesaikan cukup banyak misi yang menantang. Seiring waktu berlalu dan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya meningkat, pasukan perburuan iblis ini mengikuti kelompok Long Hao Shen, menjadi pasukan perburuan iblis tingkat komandan. Meskipun mereka tidak mengikuti jalan yang sama, pasukan pemburu iblis dari Long Hao Shen, Lu Xi, Yang Wenzhao, dan Duan Yi semuanya sudah mencapai tingkat komandan pada hari ini. 4 pasukan perburuan iblis mereka semuanya telah dibentuk selama kurang dari 5 tahun. Ini hanyalah keajaiban dalam sejarah pasukan perburuan iblis. Tapi pasukan perburuan iblis kelas komandan Yang Wenzhao dan Duan Yi akhirnya mengalami kecelakaan. Perang Suci telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan mereka bertarung di wilayah iblis selama ini, kembali hampir hanya setahun sekali. Tetapi beberapa saat sebelumnya, mereka menyerang pasukan iblis yang bertanggung jawab atas transportasi perbekalan, dengan rencana dan pengaturan pertempuran yang telah disiapkan sepenuhnya. Namun misi yang benar-benar aman itu berakhir dengan kegagalan, karena alasan sederhana bahwa mereka memiliki nasib buruk untuk bertemu dengan Dewa Iblis. Omong-omong, ini terkait dengan Long Hao Shen. Dewa Iblis yang mereka temui ini bersiap untuk bergabung di depan, untuk memperkuat Exorcist Mountain Pass. Dari pasukan mereka yang ditempatkan di benteng manusia, Exorcist Mountain Pass memiliki susunan Dewa Iblis yang paling lemah, bagaimanapun juga komandan mereka adalah Dewa Emo Iblis Sitri. Pada saat kelompok Long Hao Shen datang ke Exorcist Mountain Pass, berkontribusi untuk membunuh 2 Dewa Iblis, Sitri juga menderita luka yang signifikan. Dalam keadaan seperti itu, pihak iblis secara alami menjadi prihatin dengan situasi yang melibatkan jalur gunung pengusir setan, dan segera mengirim Dewa Iblis untuk memperkuat kekuatan iblis yang ditugaskan di jalur gunung pengusir setan. Dewa Iblis ini berperingkat agak tinggi, berada di antara 24 teratas. Hanya saja, seorang veteran di antara pembangkit tenaga iblis. Oleh karena itu, 2 pasukan perburuan iblis Yang Wenzhao dan Duan Yi menemui kegagalan. Meskipun Dewa Iblis ini tidak membawa pilar Dewa Iblisnya, kekuatannya jauh di luar jangkauan perlawanan mereka. Hasil akhirnya adalah bencana, dan pasukan perburuan iblis mereka hampir musnah. Yang Wenzhao dan Duan Yi mengalami luka parah, dan satu-satunya yang kembali hidup-hidup adalah pembunuh dari tim Duan Yi, yang membawa informasi tersebut. Tempat kecelakaan itu agak dekat dengan Myriad Beast Mountain Pass, tetapi setelah menyampaikan informasi yang dia kirim kembali, pembunuh ini akhirnya mati. Bagaimana mungkin Chen Yinger tidak khawatir setelah mendapatkan berita ini? Dia segera menunjukkan kepanikan yang ekstrim. Awalnya, Chen Hongyu dan San Sui Popo tidak berencana memberitahu Chen Yinger, tetapi dia secara kebetulan mengetahuinya. Setelah mendengarkan cerita Chen Yinger, ekspresi Long Hao Shen tiba-tiba menjadi sangat tidak sedap dipandang. Pertama, tanpa menyebutkan hubungan sesama prajurit antara pasukan perburuan iblis, Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah talenta langka di kuil ksatria. Mereka adalah ksatria berbakat yang mungkin bisa menjadi ksatria surgawi di masa depan. Sejak mereka ditangkap, Long Hao Shen harus menyelamatkan mereka tidak peduli dari sudut pandang mana dia memikirkan masalah ini. Bahkan jika kekuatan mereka saat ini jauh dari cukup untuk menjamin kesuksesan mereka, setidaknya mereka harus mencobanya. Perawatan yang hauhan yang baik dari Long Hao Shen terukir dalam ingatannya, tanpa dukungan dari kepala kuil ksatria ini, mungkin dia akan dikirim ke Kaisar Dewa Iblis sebelum Perang Suci dimulai. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Shen menatap Chen Hongyu, dengan serius menyatakan, "Senior, saya menerima lamaran Anda sebelumnya. Saya bersedia untuk menantang Anda bersama rekan-rekan saya. Tapi saya berharap kondisi Anda dilonggarkan. Di depan kelompok junior kami, bisakah kamu setidaknya tidak menggunakan peralatanmu?" Chen Hongyu tidak berpikir bahwa Long Hao Shen masih akan menerima tes intimidasi yang nyata ini. Untuk sesaat, dia tidak menunjukkan respon apapun, tapi tidak bisa membantu tetapi merasakan beberapa penghargaan untuk Long Hao Shen ini.
Fakta bahwa anak muda ini memutuskan untuk memimpin timnya untuk menantangnya berarti bahwa keputusannya untuk menyelamatkan Duan Yi dan Yang Wenzhao sudah dibuat. Jika cucunya bukan bagian dari ini, Chen Hongyu tidak akan mencoba pasukan pemburu iblis yang kuat seperti itu. Tetapi ketika itu melibatkan cucunya, bagaimana dia bisa membiarkan Chen Yinger mengambil bahaya seperti itu? Tapi tidak mungkin dia bisa menarik kembali kata-kata yang baru saja dia nyatakan. Sebagai kepala kuil, tidak ada cara untuk menarik kembali kata-kata seseorang. Baiklah, saya tidak akan menggunakan peralatan apapun saat menghadapi tantangan Anda. Saya akan membiarkan Anda memilih waktu, dan lokasinya akan menjadi tempat binatang berjuang kuil spiritual saya. Long Haoshen mengangguk sedikit, kepala kuil, kami sudah lama tidak melihat Yinger. Tolong biarkan kami berkumpul dengannya sementara itu akan memfasilitasi pengaturan taktik pertempuran kami. Oke, meskipun, jika grup Anda ingin meninggalkan Myriad Beast Mountain Pass ini, ketahuilah bahwa Anda akan selamanya tidak diinginkan di kuil spiritual kami. Juga, kami akan menghentikan Anda di jalur Anda dengan mengirimkan pasukan kuil. Long Haoshen menjawab, tenanglah, situasi seperti ini sama sekali tidak akan terjadi. Setelah itu, dia melakukan penghormatan ksatria standar kepada Chen Hongyu, sebelum memakai topengnya kembali, pergi bersama Chen Yinger. Bos, begitu mereka keluar, Chen Yinger sekali lagi menarik lengan Long Haoshen. Saat segala macam perasaan menggenang di hatinya, dia tidak bisa menahan tangisnya sekali lagi. Long Haoshen mengelus kepalanya, bodoh, apa yang kamu tangisi? Jangan bilang menurutmu misi yang kita hadapi sebelumnya lebih mudah. Bahkan tanpamu, aku pasti akan menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi dengan segala cara setelah mengetahui bahwa mereka telah ditangkap oleh musuh. Tenang untuk saat ini, kita akan menghadapi ujian kakekmu setelah waktu istirahat dan reorganisasi. Anda yang paling akrab dengan kepala Chen, jadi tolong beri penjelasan kepada semua orang. Ya, Chen Yinger mengangguk berulang kali. Untuk beberapa alasan, setelah Long Haoshen tiba, kecemasan dan kegelisahan dia telah sangat berkurang. Itu adalah kebiasaan sejak mereka sering beraksi bersama. Baginya, selama kapten mereka ada di sana, semua masalah akan hilang. Perasaan aman itu berangsur-angsur terbentuk setelah lama bekerja sama, dan sudah mengakar di dalam diri Chen Yinger. Long Haoshen membawanya ke tempat peristirahatan yang diatur oleh kuil spiritual, untuk bersatu kembali dengan yang lain. Tentu, menunjukkan kasih sayang diikuti, terutama antara Chen Yinger dan Wang Yuanyuan, yang awalnya adalah teman baik, saudara perempuan yang baik. Melihat satu sama lain sekali lagi, mereka menjerit kegirangan, menyebabkan kegembiraan dari semua orang. Kegembiraan reuni mereka menipis dengan cepat. Setelah kembali ke ketenangan, Chen Yinger berbicara tentang hal-hal sebelumnya. Setelah mendengar dia, semua orang berkumpul tampak setuju di Long Haoshen, menunggu keputusannya. Long Haoshen menyatakan, kita harus menghadapi kepala kuil Chen dalam hal ini, jika tidak dia tidak akan mengizinkan kita untuk membawa Yinger. Han Yu, tolong lakukan perjalanan ke Southern Mountain Pass di punggung Star King, dan bawa Sima kembali. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk kemungkinan memenangkan pertempuran ini. Han Yu menjawab, ya, saya akan segera pergi. Long Haoshen membawanya keluar, di mana dia memanggil Star King. Setelah beberapa kata penjelasan darinya, Han Yu mengendarai Star King dan segera berangkat ke selatan.